hari ini juga kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Iya, betul sekali. Nah, Tante, itu kita mau ngapain nih? Kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Iya, kita mau nyanyikan lagu Yesus Manis dan Indah. Anak-anak bangkit berdiri ya. Oke. Yesus itu manis dan indah kalau dirasakan, dan kita mau syukuri tentu saja ya. iya. Karena itu kita memulai ibadah kita bukan hanya dengan pujian tetapi juga dengan doa. Dan teman kita Korin akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Silahkan Korin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Berkati kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dan juga semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Korin. Nah, kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Bu Dina? Kan Tuhan tuh selalu berpesan kepada kita untuk menjadi, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Pesannya seperti apa kira-kira Bu ya? Nah, pesannya gimana Bu? Bu Endar nih, Bu Endar. Pesannya itu apa Bu? Pesannya itu salah satunya kita harus mengasihi sesama kita Ya, dan kita betul bisa sekali. menjadi lilin yang terang. Nah, karena itu lagu kita hari ini juga tentang Yesus yang berpesan. Dan apa pesan Tuhan Yesus? Yuk bernyanyi bersama-sama dengan kita semua di sini. Nyanyi bersama yuk. Oke. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin yang terang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Itu pesannya. Tadi kita bersinar. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak
Dora? Lilin yang tentu bersinar. Kalau mau bersinar berarti harus mau dinyalakan. Dan ternyata ya Bu, ada kisahnya nih. Kalau lilin itu mau bersinar maka harus dibakar. Dan kalau dibakar kira-kira menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan, Bu. Nah, menjadi saksi juga berarti tidak selalu menyenangkan, tapi Tuhan pasti akan memberkati kita. Nah, karena itu kita mau bawa juga nih persembahan lalu kita nih kepada Tuhan Sebagai ucapan rasa syukur kita. benar sekali. Dan itu untuk mendasari kita memberi persembahan, kita bersama-sama simak nih Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan lalu kita apa ya, boleh kan? Yesus menginginkan daku. Wah, sepertinya anak-anak di rumah juga sudah bisa semua, Bu Dora. Pasti. Dan bagi yang belum bisa, silakan ikut ya. Oke. Oh, nah, karena itu persembahan kita seperti biasa Biasa. nih, dimasukkan ke dalam amplop atau ke dalam celengan, atau bisa juga langsung ditransfer. Ya, Masih ya Bu, masih begitu terus ya Bu? masih begitu terus, tapi jangan putus asa dong. Iya, tetap semangat dong. Tetap semangat. Betul. Iya, Tuhan pasti akan memberkati kita dan pulihkan kita nih, pulihkan bangsa kita, pulihkan dunia sehingga benar-benar corona bisa kita lawan. Iya, Betul sekali. kita mau nyanyikan lagu Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun kau berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Doa persembahan kali ini Bu Akan dipimpin oleh teman kita, Cia. Silahkan Cia. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu, Tuhan.
Berkati juga tangan-tangan yang sudah mengumpulkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Terima kasih Cia. Wah, Bu Dora, hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan Mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian kembali. Kira-kira kita dikasih anggota tubuh yang lengkap itu buat apa ya? Tentu awalnya pasti dong melakukan kerja. Kerja buat siapa? Nah, itu dia, buat diri kita sendiri, buat orang lain, atau buat Tuhan ya? Nah itu dia, kembali lagi. Kerja kita buat diri kita, kerja kita buat orang lain. Semua itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Karena itu kita mau ngajak anak-anak. Iya, Nah, kita bangkit dan berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. iya, betul sekali. Ternyata kalau kita kerja buat Tuhan itu terasa capek apa tidak ya? Seharusnya enggak dong. Iya, karena Seharusnya sih enggak. kita melakukannya dengan hati yang Bersukacita. Benar sekali. Dan karena kita mau dengarkan firman Tuhan ini, teman-teman kita Filbert akan memimpin doa untuk pengantar kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu silakan Filbert. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, semoga firman yang ingin kami bacakan ini bisa kami petik nantinya. Juga berkati guru-guru kami yang akan membacakan firman-Mu. Berkati juga ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Filbert. Nah anakku, sekarang tiba saatnya buat kita untuk dengarkan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan buat kita terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Nah di dalam bacaan ini Tuhan memberikan perintah kepada kita, kepada murid-murid pada saat itu, lalu diteruskan kepada kita saat ini untuk pergi. Nah, pergi kemana? Perginya bukan ke mana-mana, perginya adalah memberitakan Injil Tuhan. Di situ kita mengenal sebagai amanat agung orang percaya. Jadi apa amanat agung orang percaya? Kalau kita yang amanat agung orang percaya, maka kita berbicara tentang perintah Tuhan yang mengajak semua orang-orang yang percaya kepadanya untuk pergi memberitakan Injil. Lalu di situ kata Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, lalu diikuti dengan janji Tuhan. Ingatlah, aku akan menyertai kamu senantiasa. Apa artinya? Ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk melanjutkan misi penyataan Allah yang mau menyelamatkan dunia, yang mau memberikan dan menyatakan karya keselamatan buat manusia, di situ Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan menyatakan janjinya untuk menyertai kita senantiasa di dalam segala pelayanan yang kita lakukan. Nah, bicara tentang pelayanan, sebenarnya tugas siapa sih memberitakan Injil ini? Kesannya pelayanan itu tugas orang dewasa. Tapi apa iya sih? Enggak juga. Ternyata pelayanan itu diberikan oleh Tuhan, tugas pelayanan itu diberikan oleh Tuhan mulai dari anak-anak kecil sampai dengan orang dewasa, namun tentu dengan cara yang berbeda-beda. Karena itu Tuhan sangat menekankan buat kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga orang yang melihat kita itu bisa melihat Kristus, bisa melihat kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Lalu di sana mereka pun mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena itu bicara tentang perintah Tuhan Yesus untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridku dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sana juga disertai dengan suatu kerinduan Tuhan untuk menyatukan kita menjadi satu umat Allah sendiri. Karena itu, apakah mudah untuk menjalankan perintah Tuhan? Tentu sebenarnya tidak mudah. Karena harus dimulai dengan kita punya panggilan. Panggilan itu berasal dari kasih. Kasih di dalam agama Kristen menjadi dasar segala sesuatu buat kita untuk bertindak. Kalau kita tidak punya kasih, kita mungkin melakukan banyak kebaikan, tapi kebaikan yang kita lakukan lagi-lagi tujuannya untuk diri kita sendiri. Aku mau memberikan banyak, tujuannya apa? Biar aku juga dapat berkat. Itu berarti untuk aku sendiri. Kenapa kamu baik sama orang lain? Supaya orang lain juga baik dong sama aku. Itu juga untuk diri kita sendiri. Tetapi kasih yang ada buat kita, yang mendasari setiap hal yang kita lakukan adalah karena kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan. Dan karena itu kita sedang menjadi agen-agen yang meneruskan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kasih yang kita terima dari Tuhan kepada orang-orang lain. Karena itu ketika Tuhan memerintahkan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan lalu baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku kehendaki. Maka di situ juga kita diminta untuk membagikan kasih yang kita miliki. Karena itu perintah Tuhan, khususnya buat kita nih anak GKI, amanat agung orang percaya ini diikuti pula dengan Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan lalu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum inilah gantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan katanya tidak ada satu hukum pun yang menentang hukum itu, karena segala sesuatu baik. Mengapa begitu? Tuhan mengingatkan, tidak ada kasih yang kita bisa nyatakan ke orang lain kalau kita bilang aku mengasihi Allah, kalau kita tidak menyatakan kasih itu kepada orang lain. Karena itu mulailah dengan kasih. Segala sesuatu yang dimulai dengan kasih pasti akan berbuah manis. Dan ibu percaya kalian semua dapat menjadi pribadi-pribadi pembawa Injil dengan cara kalian masing-masing, karena kita adalah orang-orang yang telah diperlengkapi Tuhan sendiri. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah Bu Endar, ini sekarang waktunya kita mau aktivitas. Kira-kira apa ya aktivitas kita? Wah, bagaimana kalau kita nanya sama Bu Dina aja? Iya, Bu Aktivitas Dina. kita hari ini apa? Aktivitas kali ini
kita mau menunjukkan kasih kita, bukan hanya kita mau menyatakan, oh aku mengasihimu, tapi nggak ada tindakannya, Bu. Oke. Jadi kita mau ngapain nih? Ya, kita harus mengasihi secara nyata. Secara nyata tuh kita melakukan. Kalau kita mengasihi mama papa, berarti kita harus menghormati mama papa, mendengarkan perintahnya. Kan gitu ya, Bu. Jadi kalau misalnya mamanya tadi, tolong bereskan mainan, ya kita melakukan dengan baik. Itu sudah menyatakan bahwa kita mengasihi mama papa dengan tindakan. Nah, berarti tugas anak-anak nih sekarang nggak disuruh jauh-jauh dari rumah Nggak, dong ya. nggak boleh keluar rumah. Mulai dari rumah sendiri. Iya. Yuk tunjukkan nih tindakan nyata kamu menerima pesan Tuhan tadi tuh, perintah Tuhan untuk menjadi saksinya mulai dari rumah masing-masing ya. Dengan orang-orang yang ada di sekitar Sekitarnya. kita. Iya. Misalnya nih, kita berbagi makanan dengan kakak ataupun adik, kita berbagi makanan dengan mbak juga boleh. Ya. Apalagi Bu Dora. Dan ingat, melakukan yang terbaik itu artinya kamu kasih apa yang kamu punya bukan karena kamu harap imbalan dong, Iya. tetapi karena kamu merasa nih kamu adalah orang-orang yang sudah terima kasih Tuhan yang besar di dalam hidup. Terus ada satu lagi, Bu, tindakan nyata nih. Misalnya kita tahu ada teman kita yang sakit, kita bisa mendoakan, Bu. Benar, kan nggak boleh Sekali. kunjung-kunjung Kan nggak boleh mengunjungi, Oh, jadi benar. kita mendoakan di video kan atau gimana, Bu? Kamu boleh video kami doa kamu buat teman kamu, atau bisa juga nih Bu kata-kata penghiburan. Nanti bisa nih kirim videonya ke guru kamu kasih tahu ini video buat siapa dan ini jadi kado istimewa buat teman kamu yang kamu mau doakan, akan dituliskan oleh guru masing-masing. Ya. Bukan hanya mendoakan juga, Ibu. Bukan hanya. Kita ingin mungkin ada teman yang sedang sedih, kita ingin membuat dia ceria dengan kita memberikan pujian, mungkin dengan kita bernyanyi. Oh, si A lagi sedih, kita bernyanyi untuk si A. Bisa juga kan, Bu ya? Boleh banget. Boleh banget. Nanti anak boleh kirim foto juga saat anak berbagi dengan kakak atau adik, boleh dikirim video ataupun foto. Ibu tunggu ya video dan fotonya. Oke. Nah, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada small hari ini, dan kita mau bersama-sama menyanyikan lagu melayani lebih sungguh. Anak-anak kita berdiri ya.
Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kiranya berkati firman-Mu ini agar dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan juga sebentar lagi kami akan menjalankan kehidupan sehari-hari kami, berkati dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Dengan tetap berdiri, kita bersama-sama terima berkat dari Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.